Selamat berjumpa kembali pada video kedua pemrograman berorientasi objek dengan Java. Pada materi video kedua ini kita akan praktek dengan bahasa pemrograman Java. Studi kasus yang kita selesaikan yaitu menghitung luas segitiga. Dalam menghitung luas segitiga, maka kita harus ketahui alas dan tinggi, maka luas dapat kita hitung. Nah, ini secara algoritma, alas dan tinggi kita deklar sebagai variabel dengan tipe data integer, kemudian luas misal dengan tipe data real, kemudian kita tanya usernya, masukkan nilai alas, kemudian ditampung di variabel bernama alas, masukkan nilai tinggi, ditampung di variabel bernama nilai tinggi, kemudian luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kemudian cetak nilai luas. Itu secara algoritmanya. Mari kita praktek dengan Java NetBeans. Silahkan jalankan Java NetBeans-nya. Dalam pendekatan ini, kita akan membuat dengan non-objek dan berorientasi objek. Kalau non-objek, dapat kita bedakan lagi apakah melakukan dekomposisi, entah itu dengan prosedur atau fungsi, atau tanpa dekomposisi. Kalau programnya kecil, tanpa dekomposisi berarti semua statement program akan ditaruh di main program. Tapi kalau udah programnya cukup kompleks, nah itu bisa dilakukan dekomposisi, dipecah-pecah menjadi subroutine atau fungsi. Mari kita latihan dengan non-objek tanpa dekomposisi. Mari kita mulai latihan kita. Setelah NetBeans-nya dijalankan, maka klik menu File, New Project. Kemudian Next. Silahkan arahkan ke folder di mana file-file latihan akan ditampung atau disimpan. Misalkan latihan kita dengan nama lab segitiga. Kalau sudah, klik finish. Ini adalah tag editor untuk Java NetBeans-nya. Selanjutnya kita membuat program. Dalam studi kasus ini, alas dan tinggi diinputkan dari keyboard. Maka kita perlu mengimport library class scanner. Maka di sini import, kemudian Java, titik util, kemudian titik scanner. Ingat, di Java bersifat case sensitif. Huruf kecil dan huruf kapital dibedakan. Setiap akhir statement di Java diakhiri dengan titik koma. Karena pada latihan kita ini tidak menerapkan objek oriented, maka kita tidak membuat kelas. Dan pada studi kasus ini tidak menerapkan dekomposisi. Jadi kita coba segala bentuk latihan dengan dekomposisi menerapkan fungsi seperti apa programnya, dekomposisi dengan prosedur seperti apa programnya, nanti kita buat dengan objek oriented seperti apa programnya. Nah, pada studi kasus ini non-objek tanpa dekomposisi, berarti semua program ditaruh di main program. Selanjutnya, class scanner kita jadikan objek. Misalkan nama objek kita adalah input. Beri nama lain juga bisa, bebas nama objeknya. Kemudian new, kemudian system. Setiap
akhir statement di Java diakhiri dengan titik koma, ingat bersifat sensitif. Kemudian, nilai alas dan tinggi kita deklarasi dengan tipe data integer. Selanjutnya, luas dengan tipe data double. Kita akan tanya user nilai alas dan tingginya dengan memberikan pesan di screen, yaitu system.out.print. Silahkan beri pesannya, misalkan masukkan alas. Kemudian nilainya akan ditampung di variabel bernama alas. Sama dengan input titik neckIn. Karena tipe data daripada alas dan tinggi adalah integer, maka kita gunakan neckIn. Kemudian system.out.print. Silahkan beri pesan di screen-nya, misalkan masukkan tinggi. Nilainya akan ditampung di variabel tinggi. Sama dengan input titik neckIn. Selanjutnya, dapat dihitung luas segitiganya, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita cetak nilai luas dengan perintah sistem titik out titik. Kalau mau menggunakan format outputnya, maka printf. Misalkan 2 digit di belakang koma. Kita gunakan %.2f. Kemudian panggil variabel bernama luas. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita bisa simpan program kita dengan menekan Ctrl S. Silahkan di running atau dijalankan programnya untuk melihat hasilnya. Maka alas sama dengan 10 misalkan, tinggi 10, maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Silahkan dibuat programnya. Ini dengan pendekatan non-objek tanpa dekomposisi. Nah, bagaimana kalau melakukan dengan dekomposisi, yaitu misalnya dengan menerapkan fungsi atau prosedur. Kita coba dengan fungsi. Misalkan fungsinya tidak menggunakan parameter, kemudian menggunakan parameter. Kita lihat programnya. Untuk mempersingkat durasi video kita, saya sudah menyediakan latihannya. Misalkan dengan fungsi tanpa parameter. Seperti apa bentuk programnya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Yaitu library scannernya kita import. Sudah saya jelaskan tadi di latihan 1. Kemudian dijadikan objek. Nah, karena kita menggunakan teknik dekomposisi dengan fungsi, di mana pada latihan ini, fungsi yang kita buat belum ada parameter misalkan. Maka cara membuat fungsi adalah static, kemudian tipe data, misalkan nama fungsinya apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita deklar variabel alas dan tinggi. Kemudian kita tanya nilai alas berapa, seperti pada latihan
pertama perintahnya. Nah, karena menggunakan fungsi, maka fungsi bisa mereturn value, yaitu return 0,5 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, selanjutnya, nama fungsi ini kita panggil di main program. Seperti itu kurang lebih. Silahkan dicoba latihannya, bisa videonya di skip dulu, kemudian dibuat programnya. Silahkan. Kalau kita jalankan programnya, maka misalkan alasnya 10, tingginya 50 misalkan, maka luas segitiga 250. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membuat dengan parameter? Oke, kita coba. Latihannya sudah saya siapkan untuk mempersingkat durasi video kita, karena cukup banyak latihannya. Seperti pada latihan sebelumnya, library scanner kita import, kemudian karena masih menggunakan dekomposisinya dengan fungsi, cuma yang membedakan adalah pada latihan ketiga ini, fungsinya kita memiliki parameter, yaitu alas dan tinggi. Nah, pada latihan kedua tidak memiliki parameter, sekarang memiliki parameter. Return value-nya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian scannernya kita jadikan objek. Kemudian kita tanya alas dan tinggi. Ini ada di blok main program. Sedangkan ini adalah blok untuk fungsi kita. Melakukan dekomposisi dengan fungsi. Nah, kemudian nilai alasnya kita tanya, nilai tingginya kita tanya. Kemudian fungsi ini bisa kita panggil, yaitu hitung luas, misalkan namanya. Silahkan bisa di running untuk menguji programnya apakah ada error atau tidak. Kita jalankan, maka alas misalkan 10, tingginya adalah 100. Maka luas segitiganya adalah 500. Silahkan dicoba. Videonya bisa di-skip dulu, kemudian coba dengan latihan membuat program. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau membuat program dengan teknik dekomposisi dengan menggunakan prosedur? Mari kita lihat videonya. Saya sudah menyediakan latihannya juga untuk mempersingkat durasi video kita. Nah, seperti biasa, scannernya kita import. Kemudian, dalam membuat prosedur, karena prosedur tidak bisa memberi nilai balik atau return value, maka static void hitung luas. Nah, untuk latihan ini, prosedur yang kita buat tanpa parameter. Maka, di bagian parameternya kita kosongkan. Kemudian di dalam blok prosedur ini, kita tanya nilai alasnya, kita deklar dulu nilai variabel alas dan variabel luas. Jadi kita deklar alas tinggi, kemudian luas, kemudian kita tanya untuk nilai alas dan tingginya yang akan diinputkan dari keyboard. Selanjutnya, kita buat rumusnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi untuk luasnya. Kemudian nilai luas ini ditampung di variabel. Maka yang dicetak di sini adalah variabel. Karena prosedur tidak bisa memberi nilai balik atau return value. Sehingga hasil dari perhitungan disimpan di variabel. Nah, selanjutnya, prosedur ini bisa dipanggil di main program. Maka di main program tinggal dipanggil prosedurnya. Silahkan dibuat latihannya. Nah, program utuhnya seperti ini. Silahkan di-skip dulu videonya, dibuat
programnya. Lalu, bagaimana kalau kita jalankan untuk mengetes apakah programnya ada error atau tidak? Silahkan dites juga program yang rekan-rekan buat. Oke, tidak ada error. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau prosedur yang dibuat ini ada parameter? Oke, kita lihat videonya. Saya sudah menyediakan latihannya, sekali lagi untuk mempersingkat durasi video, karena ini cukup banyak latihannya. Nah, saya langsung mulai seperti biasa, yaitu ada import scannernya. Saya mulai langsung dengan bagaimana membuat prosedur dengan parameter. Maka static point hitung luas. Parameternya adalah alas dan tinggi. Kemudian kita declare variabel luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kenapa di sini kita tidak mendeklar variabel lokal bernama alas dan tinggi? Karena kita sudah membuat parameter, sehingga nilai yang dibawa oleh parameter yang akan digunakan di menghitung luas segitiganya. Nah, kemudian kita cetak nilai variabel luasnya. Di main program, baru kita mendeklar variabel alas dan tinggi. Kemudian kita tanya untuk nilai yang akan di-entry-kan oleh user untuk alas dan tinggi. Selanjutnya, kita panggil prosedurnya di main program. Karena prosedur yang kita buat memiliki parameter, maka pada saat memanggil prosedur juga harus dipanggil parameternya. Digunakan parameternya. Nah, kalau di sini ada parameter, ternyata pada saat memanggil prosedur kita tidak menyertakan parameternya, maka programnya akan error. Silahkan di-skip dulu videonya, dibuat programnya, dan di-running. Apakah ada error atau tidak. Misalkan nilai alasnya 100, kemudian nilai tingginya 200. Nah, sudah menampilkan hasil. Silakan dibuat programnya dan dicoba ya. Semoga berhasil. Nah, kita sudah menyelesaikan contoh latihan dengan non-objek, dengan tanpa dekomposisi, dengan dekomposisi menerapkan fungsi, baik yang tanpa parameter maupun dengan parameter, kemudian dengan prosedur tanpa parameter dengan parameter. Sudah kita coba. Sekarang saatnya kita membuat program dengan pendekatan berorientasi objek. Gimana caranya? Mari kita sama-sama latihan. Sebelum kita mencoba membuat program berorientasi objek di Java, kita paham dulu secara konsep. Perhatikan kelas diagram berikut. Di dalam membuat program berorientasi objek, maka kita bisa membuat jangkauan nilai pada atribut ini adalah private. Kemudian bisa metodenya dibuat dengan prosedur dan fungsi, seperti sudah latihan-latihan sebelumnya, seperti apa prosedur dan fungsi. Kemudian prosedur ini juga bisa memiliki parameter, fungsi juga bisa memiliki parameter atau tanpa parameter. Jadi bisa beberapa kombinasi di sana. Atau atributnya berjangkauan nilai publik juga bisa. Kita pelajari segala bentuk kemungkinan tersebut pada latihan ini. Perhatikan kelas diagram. Pada latihan pertama ini kita akan bahas dengan konsep pemrograman berorientasi objek, dengan jangkauan nilai atributnya adalah private, menggunakan fungsi tanpa parameter metodenya. Kita lihat bentuk programnya.
Sebelum membuat program di Java NetBeans, maka saya akan membahas dulu menggunakan slide. Perhatikan, ini adalah bagian paket program kita, ya, disebut dengan nama paket. Kemudian bagian nama kelas, membuat kelas, ya. Di sini public class, nama kelas adalah segitiga. Kemudian ingat di dalam pendekatan berorientasi objek ada nama kelas, kemudian atribut dan ada metode. Ingat di video pertama saya tentang jangkauan nilai daripada atribut bisa private, protected, dan public. Pada latihan ini, kita menggunakan jangkauan nilainya private misalkan. Maka di sini diisi dengan private, tipe datanya integer alas. Private, integer tinggi. Karena jangkauan nilainya adalah private, maka cara mengakses nilai daripada atribut ini lewat properti method atau sering disebut dengan setter dan getter. Nah, di sini kita buat setnya public void set alas integer new value. Bila alas ini bertipe data integer, maka di bagian parameter new value ini harus integer juga. Kemudian alas sama dengan new value. Atribut alas ini, kemudian new value adalah parameter dari set, kita panggil. Ini blok set. Kemudian kalau mau membuat blok get-nya, public integer get alas. Alas bertipe data integer, maka di get alasnya juga harus bertipe data integer. Maka return value-nya adalah alas. Karena alas dan tinggi adalah jangkauan nilainya private, maka alas dan tinggi kita buat menjadi property method, yaitu set dan get. Selanjutnya baru kita membuat metode dengan menggunakan fungsi tanpa parameter. Maka public double nama fungsinya luas. Return value-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Namun karena alas dan tinggi jangkauan nilainya private, maka yang kita panggil adalah property method-nya. Karena si property method yang bisa membaca dan menulis nilai. Nah, dalam hal ini kita gunakan get alas, yaitu property method getter-nya ini. Kita panggil, kemudian tingginya kita panggil get tinggi. Seperti itu cara logika di dalam membuat kelas dengan atribut dan property method karena jangkauan nilainya dalam kasus ini adalah private, kemudian membuat metode dengan fungsi tanpa parameter. Setelah kita selesai membuat kelas, maka kelas ini harus diinstansasi menjadi objek di main program. Sehingga bentuk programnya adalah ini seperti biasa, karena nilainya adalah dibaca dari keyboard, maka kita perlu mengimport library scanner. Ini sudah kita bahas di latihan-latihan sebelumnya. Nama kelas kita adalah segitiga, maka nama kelasnya dipanggil, kemudian diberi nama objeknya apa, maka segitiga, nama objek, misalkan nama objeknya adalah obj segitiga. Ini untuk memudahkan atau membedakan antara nama kelas dengan nama objek. Saya beri inisial untuk objeknya adalah obj. Maka nama kelas segitiga, obj segitiga atau objek segitiga sama dengan new nama kelasnya segitiga. Nah, ini disebut dengan proses instansasi dari kelas menjadi objek. Selanjutnya, kita tanya, masukkan nilai alas.
Karena nama objeknya adalah obj segitiga, untuk mengakses nilai atribut yang ada di kelas, karena jangkauan nilai atributnya adalah private, kita tidak bisa mengakses langsung nilai atribut itu, tapi melalui setter. Maka di sini objek segitiga titik set alas. Kemudian input titik next-in. Untuk tinggi begitu juga, karena dia jangkauan nilainya private, kita buat di kelasnya menggunakan set dan get. Maka pada saat memanggil dengan objeknya, maka kita panggil dengan set tinggi. Selanjutnya, kita mencetak luas daripada segitiga. Metodenya kita panggil. Nah, di sini objek segitiga luas. Karena metode yang dibuat di kelas tidak ada parameter, maka pada saat memanggil metode di objek juga tidak ada parameternya. Kurang lebih seperti itu. Mari kita coba membuat programnya di Java NetBeans. Silahkan dibuat programnya atau dijalankan Java NetBeans-nya. Oke, kita jalankan NetBeans-nya, klik menu File, New, kemudian Next. Kita simpan program kita misalkan di folder yang sudah rekan-rekan miliki. Misalkan nama latihan kita adalah lat segitiga OOP misalkan. Atau lat segitiga 1 boleh, karena kita sudah punya lat segitiga. Maka untuk membedakan, ini misalkan OOP 1 bebas ya namanya. Kemudian klik finish. Ini main program kita, karena di dalam konsep pemrograman berorientasi objek, pertama kali kita ciptakan kelas, kemudian dari kelas baru diinstansiasi menjadi objek. Nah, selanjutnya kita ciptakan kelas. Caranya, klik kanan, kemudian Java Class. Kita beri nama kelas kita, misalkan segitiga. Kalau sudah, klik finish. Maka di sini sudah tercipta baru nama kelasnya saja. Nah, kita harus membuat atau mendeklar atributnya. Karena pada kasus ini atributnya berjangkauan nilai private, maka kita buat menjadi private integer alas. Kemudian private integer tinggi. Kemudian kita buat properti method public, kemudian void set misalkan biar memudahkan, karena ini set untuk atribut alas, maka untuk memudahkan set alas. Kemudian integer ini bisa kita isi dengan new value boleh, atau menggunakan alas boleh. Kalau menggunakan alas, maka kita harus menggunakan this, itu pelajaran berikutnya. Kita gunakan new value dulu. Boleh di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita panggil atributnya alas sama dengan new value. Nah, kurang lebih seperti itu. Stepnya sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat bagian get-nya, yaitu public void
Selanjutnya kita buat get. Maka di sini menjadi public. Karena tipe data atribut alas adalah integer, maka ini menjadi integer. Get alas. Kemudian return value-nya harus dibuat. Return nama atributnya adalah alas. Untuk mempersingkat waktu, ini bisa gunakan tip yang seperti ini ya. Di blok, di copy, tapi harus hati-hati. Mengcopy seperti ini harus dicermati bahwa ini menjadi apa? Alas. Nah, ini menjadi tinggi. Jangan tetap alas, nanti salah karena ada dua nama yang sama. Ini menjadi tinggi. Ini menjadi tinggi. Boleh menggunakan teknik ini asalkan sudah paham. Karena untuk mempersingkat waktu. Boleh. Ya. Kita lanjut. Asalkan catatan Anda harus paham. Selanjutnya baru kita membuat metodenya, yaitu karena di sini dalam kasus ini metodenya menggunakan fungsi tanpa parameter, maka menjadi public dengan tipe datanya double, nama metodenya adalah luas, karena tanpa parameter, maka di blok parameternya kita kosongkan. Selanjutnya, kita return value-nya adalah setengah. Ini tidak bisa kita menggunakan atribut alas dan tinggi ini kita gunakan di metode, karena dia sudah memiliki jangkauan nilai private. Maka caranya adalah mengambil nilai dari properti metode, yaitu dengan menggunakan get. Get alas kali get tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kelas sudah kita ciptakan, atribut sudah kita deklar, karena jangkauan nilainya adalah private, maka kita buat properti method, sudah kita buat, metodenya juga sudah kita buat. Lalu selanjutnya apa? Kita menjadikan kelas ini menjadi objek dengan cara instansasi kelas menjadi objek. Baru kita sekarang masuk ke main program kita. Di main program, karena nilai yang akan dimasukkan ke atribut bersumber dari entry and user dari keyboard, seperti biasa, kita harus import library scannernya, yaitu import java.util.scanner. Nah, ini hati-hati sekali lagi bahwa case sensitif ya. Kadang-kadang kita sering salah di sininya, S-nya huruf kecil atau huruf gede-nya atau kapitalnya. Itu harus diingat ya. Nah, kemudian karena kita menciptakan objek untuk kelas scanner, maka kita jadikan objek si kelas scannernya akan misalkan ini adalah nama objek, ini adalah input sama dengan new, kemudian scanner, kemudian system.in. Ini sudah dijadikan objek untuk si library scannernya. Sekarang kelas yang kita buat atau kelas buatan kita sendiri ini yang jadikan objek segitiga. Nama kelas kita adalah segitiga. Kemudian nama objeknya, misalnya kita kasih inisial obj misalkan. Kalau nggak dikasih inisial boleh juga, tetapi harus bedakan sedikit antara nama kelas dengan nama objek. Sama dengan new, nama kelas kita misalkan adalah segitiga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tanya
user mau memasukkan nilai tinggi berapa, alas berapa. Maka sistem titik out titik print. Seperti kita lihat latihan sebelumnya ya. Masukkan alas. Nah, di sini nama objek kita adalah OBJ segitiga. Nah, ini maka kita bisa copy biar tidak salah ketik misalkan. Nah, untuk mengecek apakah kita sukses membuat kelas ini menjadi objek, maka pada saat kita memanggil nama objek, kita kasih titik di sini, maka get alas dan get tinggi ini akan ada. Dan metode luas akan ada. Set alas dan set tinggi juga ada. Tapi apabila ini tidak muncul, berarti ada yang salah. Ini sebagai tanda untuk ngecek ketelitian kita membuat program. Maka kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah benar melakukan instansasi kelas menjadi objek, baik di kelas kita mendeklar atribut, kemudian membuat properti metode, itu kita sudah benar. Selanjutnya, kita gunakan set. Ya. Set alas, nah ini sudah muncul ya, maka set alas di sini, kemudian input next ini ya, seperti perintah-perintah sebelumnya. Kemudian alas sudah kita buat, maka untuk tinggi juga sama konsepnya, sistem titik out titik print, kemudian masukkan tinggi misalkan. Nah, nama objeknya kita panggil lagi karena kita mau mengambil set tinggi. Nah, ini kenapa tidak muncul? Saya perlihatkan sekali lagi. Mungkin pemirsa bertanya, kenapa atribut alas dan tinggi tidak muncul? Yang muncul adalah get dan set-nya. Karena jangkauan nilai yang kita deklar di kelas itu adalah berjangkauan nilai private, maka tidak akan muncul di sini. Karena hanya dikenal di dalam kelas itu sendiri. Maka untuk mengaksesnya lewat properti method. Kecuali dibuat public. Nah, itu dikenal. Nanti kita coba pada latihan nanti ya. Maka di sini kita gunakan set tinggi. Kemudian input net in. Nah, sekarang alas dan tinggi sudah kita buat. Saatnya sekarang kita memanggil metode yang ada di kelas untuk menampilkan hasil. Maka di sini sistem titik out titik printf misalkan. Nah, kemudian karena kita mau menerapkan ada persen 2F, misalkan untuk floating point berapa digit di belakang koma. Kemudian, karena metode luas dibawa oleh objek, atau sama dengan istilahnya, objeknya dipanggil, nama objek kita adalah OBJ, segitiga, titik. Nah, di sini kita panggil metode kita bernama luas. Itu ya, jadi untuk objek oriented silahkan diperhatikan baik-baik. Di sini kita menciptakan instansasi kelas menjadi objek. Bila sudah, kita coba running.
masukkan nilai alasnya misalkan 200, nilai tingginya 200 misalkan, maka hasilnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sudah berhasil. Silahkan dibuat programnya. Ini dengan teknik metode menggunakan fungsi tanpa parameter. Ingat step-step pembuatan kelas, kemudian bagaimana menginstalasi kelas menjadi objek. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana metodenya atau atributnya dengan jangkauan nilai publik misalkan. Mari kita lihat programnya. Untuk mempersingkat durasi video, saya sudah siapkan latihannya. Selanjutnya mari kita coba latihan dengan berorientasi objek dengan jangkauan nilainya private, namun metodenya menggunakan parameter. Latihannya sudah saya siapkan untuk mempersingkat waktu. Maka kita ciptakan kelas seperti tadi prosesnya atau di video sebelumnya, yaitu kita ciptakan kelas. Kalau ada yang masih lupa cara menciptakan kelas, maka klik kanan di sini, kemudian New Java Class. Oke, beri nama kelasnya apa. Nah, di sini sudah saya buat latihannya. Kita nama kelasnya adalah segitiga misalkan. Karena pada latihan kita jangkauan nilainya adalah private, yaitu alas dan tingginya, maka kita membuat set dan get seperti pada latihan sebelumnya, ini sama. Cuma yang membedakan adalah di bagian metode memiliki parameter. Itu yang membedakan di bagian metode. Selanjutnya, silahkan dibuat metodenya. Ini ada alas, ada tinggi. Maka return value-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, apabila sudah selesai membuat program di kelas, maka kita instansasi kelas kita menjadi objek. Silahkan dibuat dulu kelasnya seperti tampilan di layar. Nah, selanjutnya kita pergi ke main program untuk menginstansiasi kelas menjadi objek. Seperti latihan-latihan sebelumnya, kita import library scanner. Kemudian ingat library scanner dijadikan objek. Nah, pada latihan ini juga sama, kelas segitiga kita instansasi menjadi objek, yaitu segitiga, obj segitiga sama dengan new segitiga. Selanjutnya, seperti proses yang pada latihan sebelumnya sama, cuma yang membedakan pada saat memanggil metode di sini, kita menyertakan parameternya. Misalkan di sini objek segitiga titik luas. Nah, karena di metode di kelas kita memiliki parameter alas dan tinggi, maka kita panggil get alas dan get tinggi. Ini sebagai parameter. Nah, yang membedakan seperti itu, teman-teman. Silahkan dibuat programnya. Oke, saya penggal di sini untuk memudahkan melihat karena di sini cukup panjang. Nah, seperti itu. Silahkan dibuat. Apabila sudah selesai, maka kita coba jalankan. Nah, kita masukkan alasnya misalkan 3000, ini 10 misalkan tingginya, maka dapat hasilnya. Seperti itu, silahkan dicoba dilatih. Selanjutnya, bagaimana kalau atributnya dengan jangkauan nilai publik? Metodenya masih menggunakan fungsi. Mari kita lihat contohnya. Saya sudah sediakan untuk mempersingkat durasi video. Maka kita ciptakan kelas
Maka di sini yang membedakan dengan latihan sebelumnya, jangkauan nilainya adalah public. Bagaimana kalau tidak diisi dengan kata public? Maka Java akan menganggap itu adalah public kalau tidak kita isi dengan public. Sama, ya. Jadi public ya. Diisi seperti ini, sama artinya. Nah, alas dan tinggi adalah jangkauan nilainya adalah public. Metodenya adalah menggunakan fungsi dengan tanpa parameter, maka return value-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita sudah menciptakan kelas. Memang program kelihatan lebih pendek karena kita tidak menggunakan property method untuk mengakses nilai atribut. Karena nilai atribut berjangkauan nilai public, maka di main program atribut itu sudah bisa diakses langsung. Maka kita pergi ke main program kita lakukan instansasi kelasnya menjadi objek, kemudian di sini kita tidak perlu menggunakan set di sini. Nah, ini yang membedakan. Maka pada saat kita mengklik titik di sini, maka atribut alas dan tinggi ini muncul karena alas dan tinggi di kelas memiliki jangkauan nilai public. Sehingga ini menjadi muncul di sini. Kalau private dia tidak muncul atau tidak tampil karena jangkauan nilainya private. Maka cara mengaksesnya lewat property method. Itu yang membedakan teman-teman antara yang berjangkauan nilai public dengan berjangkauan nilai private. Nah, karena metodenya tanpa parameter, maka pada saat memanggil metode luas tidak disertakan dengan parameter. Silahkan dibuat programnya. Untuk membuktikan ini berhasil, maka kita running. Masukkan alas, masukkan ini. Oke, berhasil. Silahkan dibuat. Selanjutnya, bagaimana kalau metodenya memiliki parameter? Jangkauan nilainya adalah public. Mari kita lihat. Saya sudah sediakan latihannya. Untuk mempersingkat durasi video, sekali lagi, maka kita ciptakan kelas dengan jangkauan nilai public. Yang membedakan di sini adalah metodenya memiliki parameter, yaitu alas dan tinggi. Oke, silahkan dibuat. Apabila sudah, maka kita instansasi kelas kita menjadi objek. Nah, seperti itu, segitiga, objek segitiga sama dengan new, nama kelasnya segitiga. Yang membedakan adalah pada saat memanggil metode luas, sertakan juga atributnya, yaitu atribut alas dan tinggi. Karena metode di kelas kita membuat atribut. Karena metode di kelas, metodenya memiliki parameter. Maka pada saat memanggil metode luas, kita panggil parameternya. Seperti itu. Silahkan dibuat programnya. Kalau di running, maka hasilnya seperti biasa, alas dan tinggi kita masukkan. Nah, seperti itu. Sudah keluar hasilnya. Silahkan dibuat programnya. Masih ada tantangan berikutnya, bagaimana kalau metodenya dibuat lewat prosedur. Mari kita lihat. Kita lihat dulu dengan menggunakan metodenya prosedur, jangkauan nilai atributnya adalah private. Kita ciptakan kelas, misalnya nama kelas kita adalah segitiga. Kemudian, seperti pada latihan sebelumnya, kalau jangkauan nilai private, kita isi dengan private integer alas, private integer tinggi. Kita buat property method, lalu yang membedakan dengan latihan dengan fungsi tadi adalah di metodenya. Pada latihan dengan metodenya fungsi, maka metodenya dibuat dengan fungsi. Nah, di sini kita buat dengan prosedur, yaitu void nama metodenya apa.
kebetulan di sini pada studi kasus ini metodenya tidak ada parameter, maka void hitung luas. Nah, untuk membuat metode dengan prosedur, maka diawal dengan kata void, nama metodenya apa. Nah, seperti itu. Kemudian kita declare variabel lokal bernama luas, maka luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Karena jangkauan nilainya adalah private, maka alas dan tinggi tidak bisa kita panggil. Harus melalui getter dan setter, yaitu kita ambil nilai get dan untuk alas dan get untuk tinggi. Selanjutnya, baru kita cetak hasil daripada perhitungan di metode hitung luasnya yang dibawa nilainya oleh luas. Apabila kelas ini sudah selesai kita buat, seperti latihan-latihan sebelumnya, maka kelas ini diinstansasi menjadi objek. Sehingga selanjutnya itu adalah melakukan instansasi kelas menjadi objek seperti biasa. Di sini instansasi kelas menjadi objek. Yang membedakan adalah pada saat memanggil metode hitung luas. Karena metodenya bukan dibuat lewat fungsi, maka di sini kita panggil nama metode yang dibuat lewat prosedur hitung luas. Karena di metode tidak memiliki parameter, maka di sini kosong parameter. Kurang lebih seperti itu. Silahkan dibuat programnya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau metodenya dibuat lewat prosedur menggunakan parameter, jangkauan nilainya masih private misalkan. Mari kita lihat. Kita buat kelas seperti biasa. Yang membedakan adalah di metode hitung luas ini dibuat lewat prosedur, yaitu void hitung luas, dengan parameter alas dan tinggi. Seperti itu ya. Nah, di sini kita buat program yang ada di metode hitung luas. Apabila sudah selesai dibuat kelas ini, maka kita ciptakan kelas menjadi objek atau instansasi kelas menjadi objek. Silahkan dibuat dulu program yang ada di kelas. Bila sudah, maka pada saat memanggil metode hitung luas, karena di kelas metodenya memiliki parameter, maka kita panggil juga atau kita isi dengan parameter di metode yang kita panggil. Itu yang membedakan. Oke, silahkan dibuat programnya. Silahkan dijalankan. Sekarang, bagaimana kalau jangkauan nilai atributnya adalah public? Dengan metodenya adalah dibuat dengan prosedur. Mari kita lihat. Kita buat kelas dengan jangkauan nilainya public. Kemudian di sini boleh diisi kata public. Boleh, boleh tidak. Kalau tidak ada, berarti Java akan mengasumsikan atribut tersebut adalah public. Kemudian metodenya dibuat lewat prosedur tanpa parameter. Seperti contoh sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah jangkauan nilai si atributnya berjangkauan nilai public. Silahkan dibuat. Bila sudah, sekarang kelas ini kita instansasi menjadi objek di main program. Nah, program memang kelihatan lebih pendek karena jangkauan nilai yang dimiliki oleh atribut di kelas itu adalah public. Nah, seperti itu. Silahkan dibuat programnya dan di running.
Lihat hasilnya. Semoga tidak ada salah. Lalu muncul pertanyaan satu lagi, yaitu bagaimana kalau metodenya ada parameter, kemudian jangkauan nilai atribut adalah publik. Sudah saya siapkan latihannya untuk mempersingkat durasi video, bahwa jangkauan nilai si atributnya ini adalah publik. Yang membedakan metodenya dibuat ada parameter. Ini menggunakan prosedur metodenya. Ada parameter di sini. Oke, silahkan dibuat programnya. Bila sudah, selanjutnya kita jadikan kelas ini menjadi objek atau instansasi kelas menjadi objek. Yang membedakan pada saat kita memanggil metode hitung luas, maka sertakan parameternya karena di kelas metode kita memiliki parameter. Itu yang membedakan. Silahkan, saya rasa sudah banyak sekali latihannya walaupun kasusnya cuma menghitung luas segitiga. Kalau satu kasus ini bisa dipahami dengan baik, metodenya entah itu dibuat dengan fungsi, entah dengan prosedur, atributnya entah itu private, public. Kalau contoh-contoh lainnya, pasti rekan-rekan bisa menyelesaikan. Karena yang membedakan paling di jumlah parameter atau rumus-rumus yang bekerja di metode. Itu yang membedakan. Secara konsep akan tetap sama. Satu kasus ini sudah cukup untuk membuka wawasan bagaimana cara kerja objek oriented. Selanjutnya, silakan rekan-rekan mencoba latihan mandiri untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Silakan dikerjakan dengan konsep berorientasi objek. Boleh menggunakan atributnya jangkauan nilainya public, boleh. Dengan jangkauan nilai private, boleh. Metodenya dibuat lewat dengan fungsi, boleh. Lewat dengan prosedur, juga bisa. Karena dari contoh segitiga sudah cukup banyak diberikan latihan, sehingga di sini saatnya rekan-rekan melatih diri. Bila ini sudah diselesaikan, rekan-rekan bisa mencoba latihan mandiri untuk menghitung balok, kubus, limas, tabung. Silahkan dicoba. Terima kasih. Sampai bertemu pada video yang ketiga, yaitu menggunakan Python.